Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan UI testing menggunakan Espresso. Jadi, yang pertama adalah kita tahu bahwa user interface itu sebetulnya bisa kita lakukan testing secara manual menggunakan device developer masing-masing atau menggunakan emulator. Tapi ini membuat eh, cukup sulit ketika dihadapkan dengan beberapa banyak komponen yang perlu diuji, seperti komponen untuk aplikasi yang sudah kompleks, yang sudah memiliki banyak sekali komponen view dan juga beberapa data-data yang sudah di-load pada view yang sama atau view yang banyak. Nah, di sini saya mulai menjelaskan bagaimana penggunaan metode testing dan juga sampai kepada bagaimana menggunakan Espresso sebagai UI testing dan sampai kepada recording test untuk men-create sebuah metode Espresso. Oke, jadi mulai dari yang pertama yaitu pentingnya UI testing atau user interface testing secara otomatis. Banyak sekali seperti untuk semua UI pada tampilan Android itu mulai dari menekan pada beberapa komponen UI view, kemudian juga bagaimana memasukkan data dan juga menetapkan atau memilih sebuah pilihan dari sebuah choice pada sebuah aplikasi, dan juga bagaimana menguji nilai dari properti pada setiap view yang kita pilih. Dan juga untuk testing ini juga kita bisa memberikan sebuah input untuk semua komponen UI yang akan kita uji, dan juga bagaimana untuk mengecek output dari testing apakah sudah benar atau masih salah. Kemudian ada beberapa problem mengenai testing yang digunakan secara manual. Yang pertama pasti testing secara manual ini membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, apalagi ada beberapa terjadi error, seperti ada beberapa view yang tidak match dengan layout device ya, dan juga ada beberapa perubahan UI. Itu juga butuh waktu untuk melakukan retest ulang ya, retesting atau melakukan uji kembali. Dan juga mungkin ada beberapa jalur tes yang kurang lebih overtime. Dan juga ketika kita dihadapkan dengan aplikasi yang cukup kompleks atau lebih kompleks, maka kemungkinan untuk melakukan testing itu akan tidak lagi linear ya, tapi non-linear. Kemudian manfaat dari testing secara otomatis tentunya banyak sekali ya. Jadi mulai dari bisa mengurangi waktu untuk melakukan testing secara manual, dan juga kalaupun ada beberapa resource yang banyak seperti beberapa external resource, itu bisa kita kurangi untuk melakukan testing. Dan juga tentunya secara otomatis ini pastinya lebih cepat dibandingkan manual testing, dan juga bisa diulangi kembali, sifatnya adalah repeatable, dan juga pengujiannya ini bisa dilakukan untuk beberapa device yang berbeda untuk setiap state dan konfigurasi yang berbeda. Kemudian UI testing ini akan kita gunakan menggunakan Espresso. Espresso adalah salah satu library Android yang banyak sekali digunakan untuk UI testing. Jadi untuk Espresso itu sendiri sudah mendukung beberapa komponen UI testing, mulai dari navigation control sampai kepada output dari value sesuai dengan respon yang kita harapkan. Kemudian juga mengenai multiple apps. Jadi sebetulnya Espresso ini juga bisa digunakan untuk beberapa user yang berbeda pada sistem yang sama, dan juga kita bisa melakukan sebuah interaksi dengan elemen-elemen UI yang terhubung satu sama lain, dan juga bagaimana melihat interaksi di antara aplikasi yang dibangun dengan sistem yang diharapkan, dan juga bisa melakukan simulasi user interaction, dan juga kita akan membutuhkan beberapa instrumentation untuk
illustration untuk pengujiannya. Nah, mulai dari apa sih sebetulnya instrumentation? Jadi mulai dari satu kumpulan set yang mendukung sebuah sistem aplikasi Android, tentunya harus melakukan instrumentation, dan juga bagaimana kita bisa meload test package dan aplikasi pada proses yang sama dan mengizinkan tes untuk memanggil metode dan juga menguji beberapa field pada aplikasi, dan juga bisa mengontrol beberapa komponen secara independen sesuai dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak, dan juga bisa mengontrol bagaimana Android itu meload data mungkin dari API ataupun dari data lokal. Kemudian juga manfaat instrumentation ini juga lumayan banyak, mulai dari bagaimana pengujiannya bisa kita monitor untuk semua interaction yang ada di sistem Android, dan juga bagaimana menguji semua metode apakah sudah sesuai dengan harapan, dan juga bagaimana pengujian ini bisa memodifikasi dan juga menguji beberapa field secara independen sesuai dengan life cycle aplikasinya ya. Kemudian ada beberapa pengaturan untuk lingkungan testing UI. Jadi yang pertama adalah karena kita menggunakan Espresso, artinya pastikan di bagian Tools Android SDK Manager, pastikan Android Support Repository sudah terinstall. Jadi tinggal dicek saja di bagian SDK Manager, bagian SDK Tools, kemudian cari yang namanya Android Support Repository. Pastikan sudah diinstal. Kalaupun sudah terinstall, cek apakah dia sudah yang terbaru versionnya. Kalau memang ada update, silakan diupdate saja. Kemudian pastikan di bagian build Gradle, bagian modul app, pastikan Android Test Implementation-nya itu sudah ada Espresso, ya, Espresso Core. Saat ini sudah versi terakhir. Ini masih pakai versi yang lama ya. Oke. Kemudian juga pastikan di bagian default config differences, pasti ada konfigurasi test instrumentation runner, yaitu menggunakan Android JUnit runner ya. Kemudian beberapa hal juga kalau kita menggunakan real device, menggunakan smartphone sendiri untuk testing, pastikan USB debuggingnya itu dalam keadaan aktif, dan juga pastikan semua komponen animation yang ada di developer option itu dimatikan semua dalam kondisi off. Jadi ada 3 komponen, window animation scale, transition animation scale, dan juga animator duration scale. Pada defaultnya ini nilainya adalah biasanya 1 kali ya. Window animation scale-nya 1 kali, ininya 1 kali, animatornya juga 1 kali. Nah, itu harus diubah 1 kali menjadi off, ini juga off, ini juga off, dimatikan semua. Kalau mau menggunakan Android device milik sendiri. Oke, kemudian juga untuk yang bagian penggunaan tes, ketika kita mau membuat sebuah UI test, kita akan membuat sebuah kelas Java. Di bagian tepatnya kalau kita dalam mode project, struktur project hierarkinya itu di bagian modul src Android test /Java. Di dalam sini baru kita buat kelas Java untuk UI testnya. Tapi kalau mode hierarkinya itu adalah mode Android, maka pastikan cari nama package yang ada buka kurung Android test tutup kurung. Nah, pada saat di dalam package yang ada tulisan dalam kurung Android test, itu klik kanan, kemudian pilih new Java class ya. Kemudian kita membuat sebuah Java class dengan kelas JUnit. Oke, kemudian bagaimana cara melakukan atau membuat sebuah rule test di dalam Espresso test? Jadi karena kita menggunakan JUnit, saat ini JUnit versinya sudah JUnit 5. Ya, tapi kita akan coba gunakan JUnit 4 dulu karena versi stabilnya masih di JUnit 4 untuk rekomendasi saat ini. Oke, jadi untuk yang bagian test class definition-nya, jadi dimulai diawali dengan add run with. Jadi sebetulnya UI test ini akan digunakan atau dijalankan dengan versi Android JUnit versi berapa. Di sini penjelasannya adalah Android JUnit 4. Kemudian setelahnya baru ada base resource testnya
Jadi sesuai dengan results-nya, kira-kira kalau memang cukup tidak menggunakan resource yang besar atau tidak menggunakan external resource, maka cukup menggunakan small test annotation-nya. Annotation yang kedua ada medium test, itu kalau dia berjalan kurang dari 3 detik dan juga hanya jaringan lokal, itu medium test. Tapi kalau large test, itu kalau memang jalannya cukup lama dan menggunakan banyak sekali resource. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian setelah annotation testnya, baik itu large test, small test, dan medium test, kemudian baru diikuti dengan nama public, modifiernya adalah public class change. Ini namanya bebas ya. Di sini change text behavior test mungkin bisa diganti nanti mau pakai ya nama apa untuk pengujiannya. Oke. Itu mengenai test class definition. Jadi ada add run with, menentukan menggunakan JUnit versi berapa. Kemudian ada annotation add last test, small test, atau medium test, pilih salah satu. Kemudian ada di dalam public class untuk pengujian UI testnya itu ada add rule, ada rule-nya. Pastikan kita spesifik untuk rule-nya. Rule-nya mau di activity mana? Oke, kalau kita mau di activity ya gunakan activity test rule. Tapi kalau menggunakan untuk pengujian service, maka kita menggunakan service test rule. Jadi ada dua pilihan, mau pakai activity test rule atau menggunakan service test rule ya. Oke. Tapi kalau fragment biasanya tetap activity karena fragment kan berjalan di bawah level activity. Jadi tetap activity kalau mau menguji fragment. Kalau untuk uji service itu mulai dari binding ya, kemudian start service dan shutdown service. Kemudian beberapa anotasi berikutnya setelah rule itu ada add before. Add before ini digunakan sebagai inisialisasi di awal. Mungkin ada beberapa variabel yang perlu didefinisikan, itu ada di add before. Kemudian ada add after, itu setelah semuanya tes atau setelah setiap tesnya selesai, maka itu akan masuk ke dalam annotation add after. Kemudian ini adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu add test. Add test ini adalah annotation untuk metode pengujian. Jadi metodenya sebetulnya ada 3 komponen utama di dalam tes. Jadi mungkin ketika kita mau melakukan tes, itu pertama adalah ada find a view. Kita cari dulu komponen view mana yang mau kita uji. Kemudian yang kedua adalah perform an action. Mau dilakukan perform action apa. Kemudian yang ketiga adalah verify action was taken set result. Jadi kita lakukan assertion di sini. Kira-kira mau dilakukan apa setelah diklik atau dilakukan action apa. Find a view bicara mengenai view matcher, sedangkan perform action itu bicara mengenai view action, dan juga verify ini bicara dengan view assertion. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian komponen yang pertama, yaitu find a view. Find a view bicara mengenai view matcher. Matcher di sini sebetulnya ada sebuah istilah yang namanya adalah matchers ya. Matchers ini sebetulnya merupakan bagian dari Hemcrash ya. Hemcrash ini sebetulnya merupakan anagram dari matcher. Kalau dilihat sebetulnya Hemcrash ini adalah kalau dilihat dari huruf-hurufnya ini merupakan kalau kita susun kembali huruf-huruf ini secara acak disusun kembali, maka sebetulnya ini bisa dituliskan dengan nama matcher. Dilihat dari sini M A T C H E R S. Jadi Hemcrash ini adalah anagram dari matchers ya. Nah, Hemcrash ini apa? Ini adalah sebuah framework untuk membuat sebuah custom matcher dan juga assertion ya, untuk melakukan validasi beberapa match yang lebih fleksibel. Oke. Jadi asal-usul Hemcrash ini sebetulnya adalah sebuah matcher, dan sebetulnya Hemcrash ini lahir dari bahasa Java, kemudian setelah Java baru lahir dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi ada Python, ada bahasa .NET dan lainnya. Nah, kemudian di dalam matcher ini ada 3 komponen. Jadi ada 3 tadi, ada find a view, kemudian ada perform, ada assertion ya. Nah, di sini find a view-nya ada
komponen view matcher, ada view action, ada view assertion. View matcher adalah mencari view mana yang mau kita lakukan pengujian. Bisa menggunakan find view by ID, bisa find by tag, berdasarkan tag, berdasarkan value, berdasarkan hint, nanti bisa juga. View action juga masih banyak, bisa action performnya adalah on click, mungkin double click, mungkin long click. Kalau assertion aksi berikutnya misalnya adalah menuliskan sebuah teks, mungkin type text dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini adalah beberapa contoh dasar untuk UI test. Jadi yang pertama find view by ID. Kalau mau pakai find view by-nya adalah ID, maka on view-nya adalah with ID. Kalau perform action-nya ini adalah type text ya, akan dituliskan sebuah teks dengan variable string, dan juga action berikutnya adalah close soft keyboard, artinya setelah ditulis maka keyboardnya itu di hide ya, atau ditutup. Atau juga bisa performnya klik ya. Ketika actionnya klik, kemudian assertionnya apa? Akan dicek, cek match apakah sudah sesuai sama yang diharapkan atau belum. Oke. Kemudian untuk finding view di dalam on view. Jadi di dalam on view ini banyak sekali ada with ID. With ID itu mirip kayak find view by ID. Ya, selain on view with ID ada on view with text, ada on view all off ya, dan sebagainya. Kalau all off ini lebih kepada mencari view yang matchnya itu kondisinya banyak sekali. Misalnya mau cek dengan ID-nya adalah ID view-nya adalah r.id.word dan teksnya adalah click word 15 dan kondisinya adalah sedang ditampilkan. Ya, itu untuk all off untuk menggabungkan beberapa banyak sekali kondisi. Kemudian untuk on view itu sendiri sebetulnya adalah mengembalikan sebuah view object atau view interaction object sesuai dengan spesifikasi pencarian. Jadi view interaction ini sebetulnya adalah bisa kita disebut sebagai on view ini mengembalikan sebuah view interaction. View interactionnya mungkin nama variabelnya text view, yaitu menggunakan function on view untuk mencari view yang sesuai. Di sini adalah all off yang sesuai dengan nama function yang sudah kita bahas tadi. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa sekaligus dijadikan satu ya, dengan ID ini, dengan teks ini, dan juga yang sedang tampil. Kemudian ada check. Check ini adalah untuk yang bagian tahap 3 untuk nge-match ya. Tahap ketiganya untuk match apakah yang dicari ini sebetulnya teksnya saat ini adalah click word 15. Kalau benar, maka pengujiannya berhasil gitu ya. Nanti ada tulisan all test pass ya, sudah dilalui dengan tepat ya. Kemudian juga perform action. Nah, jadi yang perform action ini adalah bagian kedua. Bagian kedua ini lebih kepada action seperti klik ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang ketiga, assertion. Assertion untuk mengecek hasilnya, apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Oke. Nah, ini adalah secara keseluruhan bagaimana kita melakukan ketika tesnya gagal. Ya, mungkin kita bisa berikan teksnya adalah this is a failing test. Ini adalah merupakan tes yang gagal. Nanti resultnya akan muncul di sini seperti ini. Failed with cause error. Jadi karena dia tidak menemukan teks ini, maka dia muncul resultnya fail with cause error. Errornya apa? This is failing test, expected, dan sebagainya. Oke. Kemudian bicara mengenai UI test, ada repotnya juga kalau kita mau mengetikkan codingnya secara satu persatu. Nah, di bagian Espresso ini ada sebuah tools yang namanya recording test. Recording test ini memudahkan sekali untuk para developer untuk menggenerate code untuk UI testnya tanpa harus ngoding. Jadi kita bisa lakukan recording pada emulator atau Android device, tinggal diklik-klik saja urutan testingnya, kemudian apa yang mau diuji, kemudian nilai
harapan output yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian nanti dimasukkan, nanti bisa kita save jadi coding untuk testingnya langsung di generate secara otomatis, dan bisa kita ubah lagi, kita bisa modifikasi. Tapi ini membantu sekali ya. Jadi kalau memang urutan skenario UI testnya itu terlalu panjang, maka kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya recoding test. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita tinggal pilih run, kemudian record espresso test. Ketika kita memilih record espresso test, maka kita langsung diminta untuk mengklik tahapan-tahapan, mulai dari yang pertama. Mungkin di sini ada recycle view, posisi item pada view-nya itu diklik, kemudian setelah itu mau diapakan lagi, sudah diklik mungkin masuk ke detail activity. Setelah detail activity kembali lagi, apakah pada saat kembali item itu masih tetap tampil ya. Oke. Atau bisa juga dengan kondisi login, ketika kita lakukan login aplikasi, apakah username sama password yang dimasukkan itu sudah tepat ya, ketika kita menekan tombol login. Nanti semua skenario itu akan kita generate secara otomatis ketika kita sudah melakukan save recording espresso test. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian juga sebelum kita melakukan save untuk recordingnya, kita juga bisa menambahkan sebuah assertion di sini ya. Kira-kira nilai yang mau kita pastikan atau kita harapkan dalam sebuah tes ini seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah, nanti tinggal pilih save assertion dan klik complete recording. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dasar pemahaman mengenai UI test ya, mulai dari penggunaan run with JUnit untuk versi 4 ya, kemudian juga penggunaan resource untuk unit test. Mungkin ada 3 tadi, bisa dipilih, ada small test, medium test, dan last test, dan juga ada add rule untuk menentukan itu mau digunakan untuk testing activity atau service. Kemudian juga ada add before, add after, dan juga add test. Oke, ini ada beberapa referensi ya. Oke, beberapa referensi mengenai espresso. Jadi espresso ini sebetulnya tidak hanya untuk menguji beberapa view saja, jadi dia juga bisa menggunakan pengujian untuk recycle view, kemudian untuk adapter view, dan juga untuk intent juga bisa. Untuk intent, apakah put extra-nya sudah benar atau belum, apakah hasil on activity result dari implicit intentnya sudah benar atau belum, itu juga bisa dilakukan dalam espresso, tidak hanya untuk di dalam field pengisian form saja. Oke, nah jadi ini adalah sebuah espresso cheat sheet. Jadi nanti saya sertakan link downloadnya untuk espresso 2.1 cheat sheet. Jadi ini adalah sebuah gambaran bagaimana cara penggunaan espresso. Jadi yang sudah saya bahas sebelumnya ini berkaitan, cuman ini lebih ke teknikalnya. Untuk on view itu sendiri ada 3, jadi on view-nya itu menggunakan view matcher, kemudian performnya menggunakan view action, dan check-nya menggunakan view assertion. Ada 3 komponen. Nah, untuk view matcher itu sendiri bisa lihat di bagian cheat sheet ini. Jadi ada beberapa user properties yang bisa kita gunakan. Ada with ID, itu semacam find view by ID. With text, itu find view tapi berdasarkan teks yang ada, yang muncul saat itu. Dan with tag key, itu berdasarkan tag key-nya apa. With tag value, berdasarkan tag tapi value-nya yang dilihat. Kemudian apakah dia punya content description dengan nama content description-nya apa, with content description, dan with hint, with spinner text, dan masih banyak lagi komponen user properties. Kemudian ada bagian UI properties, apakah dia sedang tampil, is display, is completely display, is enable, has focus, is clickable, apakah bisa diklik, apakah is checked ya, is not checked, tidak sedang cek atau sedang cek, is selected, apakah sedang diseleksi, dan seterusnya. Kemudian untuk object matcher itu sebetulnya ada banyak sekali, seperti bagaimana kita melakukan banyak kondisi itu menggunakan all off. Jadi kalau kondisinya sedang menggunakan teksnya apa, kemudian sedang is visible, is display, is enable, atau with hint-nya apa, with ID-nya apa, itu bisa kita gabung jadi satu yang disebut sebagai
komponen object matcher menggunakan all of atau any of juga bisa, is, not ya, dan sebagainya, start with, end with. Nah, ini juga hierarki, apakah dia berada di parent view yang lain, apakah dia merupakan sebuah anak dari view di atasnya ya, add with child dan is root, apakah inputnya itu sudah support input method, apakah punya email actionnya apa, misalnya actionnya done, kemudian next ya, kemudian juga masih banyak lagi ya, ada root matcher, ada juga beberapa cursor matcher, layout matcher, dan preference matcher. Nah, kemudian di bagian data, jadi di bagian Espresso itu sebetulnya kita bisa menyelipkan data option. Ini lebih kepada untuk ngecek data optionnya, apakah ini ada di posisi yang tepat. Biasanya ini digunakan untuk adapter yang berhubungan dengan recycle view ya, jadi menggunakan on data. Ada tambahan lagi, tidak hanya menggunakan view matcher atau object matcher saja, tapi di sini ada data option. Sama ada performnya juga, view action dan view assertion. Nah, untuk yang view actionnya ini sendiri di bagian cheat sheetnya ini ada action click, gesture, sama text. Jadi kalau klik ini banyak pilihan, ada klik, ada double click, ada long click, press back, press email action button ini. Kalau kalian perhatikan bahwa di bagian keyboard itu kan ada pilihan next, nanti dia pindah dari field email pindah ke field password, nanti dari password pindah ke field confirm password. Itu ada email action button, yaitu action keyboard yang biasanya ada di bagian kanan bawah, biasanya next, tapi kalau untuk field terakhir biasanya done ya, done. Nah, kemudian ada press key, ada press menu key, open link, dan sebagainya. Kemudian gesture itu lebih kepada touch ya, jadi mungkin untuk lakukan swipe, untuk penghapusan data, swipe left, swipe right, kemudian swipe up ya, swipe down, scroll to, itu kalau memang ada scroll view nanti. Kemudian di bagian teks itu bisa clear text, kita clearkan teksnya, kemudian type text, kita modifikasi teks, kemudian replace text, kita ganti teksnya, dan sebagainya. Kemudian bagian check ini mengacu kepada view assertion. View assertion ada apa saja? Ada matchers, ada doesn't exist, ada no ellipsis text, ada is left off, apakah dia berada di kiri, apakah dia is right off, dan sebagainya. Masih banyak. Kemudian mengenai intent, jadi sebetulnya di Espresso itu bisa mengecek mengenai intent. Intent ada dua nih, ada intended sama intending. Jadi kalau intending ini ada responnya juga, activity resultnya. Kira-kira hasil responnya itu apa? Ini kalau activity result yang biasa digunakan biasanya implicit intent, sedangkan yang ini yang explicit intent. Tapi explicit intent juga bisa dibuat untuk activity result. Nah, untuk intent matcher ini kita bisa lihat apakah actionnya sudah sesuai dengan intent yang kita berikan. Jadi sebenarnya intent itu ada intent set action, intent set kategori ya, kemudian ada put extra, kemudian juga ada kita set komponen intentnya. Sebetulnya masih banyak sih sebetulnya komponen-komponen dalam intent, dan ini bisa kita evaluasi di dalam Espresso ya. Kita tes ada flagnya apakah sudah sesuai, flagnya apakah flagnya clear text ataukah flag update dan lainnya, dan juga apakah punya parameter URI ya. Kemudian kalaupun dia sifatnya bundle, apakah dia mempunyai key yang sesuai, value yang sesuai, dan sebagainya. Ini untuk komponen name-nya juga ada ya. Jadi kurang lebih seperti ini yang akan bisa digunakan di dalam Espresso. Oke, di sini saya mau mendemokan bagaimana cara menggunakan Espresso. Jadi di sini sudah terbuka project pada video sebelumnya, yaitu mengenai user interaction menggunakan intent put extra, menggunakan dua activity. Jadi ada main activity sama detail. Jadi pada saat mengisi di bagian main activity itu nanti ada isian nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, email, password, jurusan, dan juga ketika menekan tombol daftar dia akan melakukan intent dan membawa data-data
berikut dari nama, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya sampai dengan password itu akan dibawa menggunakan put extra dan ditampilkan di halaman detail activity. Nah, sekarang saya akan coba menambahkan espresso-nya dulu. Jadi di bagian build Gradle-nya ini pastikan espresso-nya sudah terimplementation. Biasanya pada saat kita buat new project dalam keadaan default di Android Studio 4.11 ini sudah ditambahkan Android Test Implementation, yaitu Android X Test Espresso, Espresso Core 3.3.0 sama Android X Test Extension JUnit 1.1.2. Nah, saat ini saya akan coba upgrade dulu yang Test Implementation JUnit 4.+ ini. Saya arahkan kursornya, kemudian nanti muncul hint bahwa harus mengganti versinya lebih ke spesifik, tidak boleh menggunakan titik plus. Jadi saya klik aja replace with specific version. Saya klik, kemudian langsung berubah jadi spesifik, tidak lagi 4 titik ke atas tapi 4.13.1. Kemudian saya juga akan coba cari dokumentasi dulu Espresso di Google. Saya cari di Google, saya ketik dengan nama Espresso dengan kata kunci Google Search-nya. Saya isi dengan Espresso Android. Nanti muncul seperti ini. Saya klik Espresso Android Developer. Nah, di sini ada documentation-nya cara penggunaan Espresso. Jadi saya coba ke bagian setup instruction. Nah, di sini ada penjelasan bahwa untuk developer option-nya harus di setting dulu di bagian 3 ini, window animation skill, transition animation skill, dan animator duration skill ini harus di dalam keadaan off. Nah, kemudian kita akan coba melihat di bagian penambahan dependencies bahwa di sini diminta untuk penambahan 3 Espresso Core sama runner sama rule. Saya akan coba tambahkan. Di sini saya tinggal copy paste saja. Saya copy, kemudian saya ke bagian Android Studio. Kemudian saya tambahkan di sini ada Android X Test Runner sama rule ya. Kemudian saya arahkan dulu, saya ganti ke versi yang lebih baru yaitu 1.3. Arahkan lagi, kemudian change to 1.3.0. Kemudian kita kembali ke browser, pastikan tes instrumen runnernya sudah menggunakan Android JUnit Runner. Oke, kita akan cek. Nah, di sini sudah menggunakan test instrumentation runnernya adalah JUnit Runner. Nah, sebetulnya ini udah ditambahkan ketika kita buat new project pada saat di awal ya. Jadi ini harusnya sudah tertambah. Ini kita hanya ngecek saja apakah sudah ada atau belum. Oke. Kemudian cek Gradle, ini sudah ada. Kemudian kita akan coba tes dulu untuk Espresso yang sederhana dulu. Jadi saya akan coba tambahkan. Sebetulnya di bagian package ini kalau dilihat ada perbedaan. Ini yang biasa kita lakukan penambahan activity file Java ya. Yang ini kita sering abaikan. Nah, ini sebenarnya ini adalah untuk pengujian. Ada dua, Android test sama test. Yang ini untuk unit test, yang ini untuk UI test. Kita pakai yang ini Android test. Dan kita buka dropdown-nya, kemudian klik 2 kali. Nah, pada saat di awal itu sudah dibuatkan example instrument test. Kita bisa refactor, kita rename juga bisa, atau nggak usah di rename, langsung tambahkan saja di sini. Nah, kemudian yang tadi kita harus tekan sync now dulu untuk mendownload beberapa komponen yang baru saja kita tambahkan implementation. Setelah kita lakukan sync now, sekarang kita ke bagian JUnit-nya. Pastikan run with-nya ini sudah menggunakan Android JUnit 4 ya. Di sini udah dibuat annotation and add run with. Oke, kita juga tambahkan add untuk tesnya. Jadi ada medium, small sama large. Saya coba pakai yang large test. Oke. Kemudian kita akan tambahkan rule, add rule, yaitu public
kemudian activity scenario rule, kemudian activity-nya adalah saya gunakan main activity, kemudian namanya misalnya saya beri nama activity scenario rule sama dengan new activity scenario rule, kemudian titik koma. Oke, main activity-nya harusnya berada di dalam kurung, jadi ini saya hapus, harusnya ada di sini, kelas. Oke. Nah, kemudian setelah kita menambahkan add rule, annotation rule, sekarang kita fokus ke bagian annotation test. Yang ini sudah ada, kita buat satu lagi untuk uji coba sendiri, jadi add test, kemudian kita buat metode untuk testingnya, namanya misalnya adalah public void misalnya initial test, atau saya buat misalnya dummy test ya. Oke, kemudian di dalam metode add test ini sebetulnya kita bisa cek di bagian find view-nya dulu. Jadi kita buat on view, kemudian di dalam on view-nya ini saya buat titik koma dulu, kemudian arahkan kursornya, tekan Alt Enter, kemudian pilih import static method. Kemudian setelah on view ini saya cari dulu with ID seperti ini, Alt Enter, import static. With ID berdasarkan r.id.et nama, kemudian titik performnya adalah misalnya type text ya. Kemudian tekan Alt Enter, import static method, kemudian type textnya mungkin saya buat misalnya namanya bunga lestari ya. Kemudian saya tambahkan lagi koma. Setelah pengisian dengan nama bunga lestari, kita langsung close soft keyboard. Oke, nanti tekan Alt Enter saja. Oke, kalau nggak muncul berarti ada yang salah. Ini keyboard B-nya kecil ya. Oke, kemudian arahkan lagi, tekan Alt Enter. Nah, ini udah berhasil ya. Sekarang kita akan coba tes dulu. Caranya adalah tinggal klik kanan saja di bagian example instrumented test ini, klik kanan, kemudian pilih run example instrument test. Nanti langsung dibukakan Android Virtual Device AVD. Di sini saya menggunakan tablet Pixel C. Nah, ini udah ya muncul ya. Oke. Ini saya coba run kembali. Oke. Oke. Ya, ini udah jalan ya. Oke, ini udah selesai. Saya coba run kembali. Nah, itu kelihatan ya, langsung otomatis terketik bunga lestari gitu ya. Nah, itu kalau sudah selesai dia langsung restart, jadi udah selesai. Dan ini bisa dilihat hasil tes resultnya memenuhi semua. Jadi UI testnya tadi ada 2 tes, use app context itu bawaan, kemudian dummy test ini juga sudah dilalui dan berhasil. Oke, kemudian kita coba tambahkan lagi yang lain ya. Jadi mungkin saya buat on view, misalnya with ID. Saya juga coba cek kalau namanya itu saya buat pengecekan dengan nama yang salah. Jadi saya coba beri function check dengan fungsi match. Saya Alt Enter juga, import static method, kemudian matchnya dengan with text. Alt Enter, import static method, with textnya saya isi dengan misalnya bunga, atau this is a test ya misalnya ya. Oke, ini coba tes.
Oke, nah kalau seperti ini berarti ada yang salah. Jadi kita akan coba lihat, kayaknya salah import di sini. Nah ini ya, ini salah import, bukan pakai Java Util Regex. Ini dihapus saja. Kemudian kita lakukan sekali lagi, arahkan ke tulisan warna merah, kemudian tekan Alt Enter. Nah otomatis importnya udah benar. Nah pakai yang Vue assertion, bukan yang Java Util Regex. Kemudian juga kita akan coba tes lagi. Kita coba langsung run saja. Pastikan ini sudah langsung ke bagian example instrument test, bukan ke bagian app lagi ya. Kemudian langsung klik run saja. Kemudian kita ke bagian emulatornya lagi. Kita akan coba lihat hasilnya. Otomatis ketik sendiri ya. Oke, kita lihat hasilnya. Kenapa ini ada yang tanda seru, fail. Kita lihat pesannya apa. Expected with text, this is a test. Ya, fail. Kenapa fail? Ya karena memang tidak cocok. Ini kan namanya bunga lestari, sudah kita ketik secara otomatis. Nah, sedangkan kita cek kembali apakah match dengan teks, apakah teksnya ini cocok dengan this is a test. Ternyata kan berbeda. Bunga lestari yang kita ketik, tapi ketika kita cocokkan dengan this is a test itu berbeda, sehingga dia fail. Jadi untuk yang kasus UI testingnya ini gagal di baris ke-44. Jadi kalaupun satunya gagal, ya otomatis metode ini juga gagal ya. Jadi harus memenuhi semuanya. Nah, kita akan coba betulkan. Misalnya kita set dengan nama yang sama, harusnya berhasil ya. Kita coba run kembali. Otomatis terketik sendiri. Oke, semua tes sudah dilalui dengan sukses ya, sudah tercentang hijau semua. Sekarang kita akan coba lanjut lagi. Saya akan coba tambahkan on view, kemudian with id r.id titik. Misalnya saya mau buat pilihannya, dia langsung pilih radio button perempuan, RB perempuan, kemudian titik perform, kemudian kita minta dia untuk klik ya, titik koma, Alt Enter, import static. Otomatis nanti dia, ketika dia namanya langsung diketikkan otomatis bunga lestari, kemudian radio button perempuannya juga kita minta untuk dia klik otomatis. Kemudian on view, selanjutnya ada pilihan apa lagi selain radio button. Kita coba cek. Saya akan buka dulu recent app-nya untuk melihat apa saja fieldnya. Ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat. Jadi alamat ini saya ambil dari r.id.et_alamat, kemudian titik perform. Kita coba diminta untuk dia langsung isi saja. Type text artinya adalah kita minta dia ngetik teks, langsung isi saja, ketik teks di field alamatnya, di et alamat. Namanya alamatnya apa? Misalnya saya buat Jalan Sudirman, misalnya nomor 123 misalnya. Kemudian kita minta dia untuk lakukan action keyboard yang ada di email action buttonnya. Jadi langsung saja koma, kita minta untuk dia press email action button seperti ini. Kemudian Alt Enter, kemudian import static method. Jadi setelah kita minta dia untuk ketik tulisan Jalan Sudirman nomor 123, otomatis langsung diminta juga untuk tekan action button emailnya yang ada di bawah kanan. Kalau itu next ya dia langsung ketik next ya, langsung ditekannya otomatis tanpa harus kita yang turun tangan, otomatis dari sistem. Kemudian juga on view with id r.id titik, selain alamat tadi ada et notel perform. Kita juga minta untuk isikan secara otomatis, misalnya plus 62 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita juga minta dia untuk lakukan tekan email action button secara otomatis. Kemudian selanjutnya on view juga with id, kemudian id-nya adalah r.id titik. Kita coba lihat lagi di emulatornya, selain nomor tipe ada email
itu email titik perform, kita minta dia isikan juga emailnya, misalnya adalah bunga@gmail.com. Oke. Kemudian kita juga minta untuk press email action buttonnya secara otomatis. Selanjutnya yang terakhir adalah itu password. Itu passwordnya ini kalau nggak salah saya sudah buat di bagian main activity Java-nya bahwa passwordnya ini tidak boleh kosong ya, tidak harus diisi. Jadi ini supaya ada isinya kita buat saja, misalnya saya buat passwordnya 123456. Kemudian juga ini bukan yang terakhir ya, tapi kalau kita lihat di bagian emulatornya tadi, yang terakhir adalah jurusan. Jadi tetap press email action button juga. Kemudian dan yang terakhir adalah di bagian spinner jurusan. Nah, untuk spinner jurusan ini agak berbeda. Kita harus klik dulu baru minta dia pilih item apa yang mau dipilih. Jadi r.id.spin jurusan. Kemudian kita minta dia untuk perform klik biasa dulu. Kita minta dia untuk klik dulu satu kali. Kemudian nanti ketika klik kan nanti muncul tuh daftar-daftar spinnernya. Nah, di situ baru kita handle datanya. Jadi kita gunakan on data. On datanya alt enter import static method. Nah, on data yang ada di spinner ini kita cocokkan dengan is. Isnya apa? Isnya saya alt enter dulu, import static method. Kemudian pilih yang paling atas. Kemudian isnya adalah misalnya IPS. Kita minta dia untuk isi IPS. Misalnya ada IPA, IPS ya, sama bahasa. Kemudian titik perform. Kemudian setelah dia milih IPS, kemudian kita minta dia untuk klik. Berarti untuk kondisi dia sudah yakin dengan pilihan IPS. Oke. Nah, di sini ada import otomatis matcher is ya. Kemudian juga setelah itu kita minta dia untuk klik tombol daftar. Jadi tombol daftar itu ada di on view juga with id r.id.btn daftar. Nah, di bagian btn daftar ini kita minta juga dia untuk ngeklik, jadi perform klik. Oke. Selanjutnya kita akan coba run dulu, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini kita lihat dulu, ini otomatis, saya nggak ngetik apa-apa, otomatis dari sistem ya. Oke, itu milih IPS. Oke, sudah selesai, dia restart ya. Jadi kalau sudah selesai restart dan lihat ini sudah centang hijau semua, artinya sudah dilalui dengan berhasil semua. Nah, sekarang selanjutnya saya akan coba menunjukkan bagaimana cara menggunakan intent put extra dan bagaimana mengecek nilai put extra yang sudah dilakukan intent. Nah, kita ke dokumentasi Espresso-nya dulu. Untuk menggunakan intent, kita klik saja ke menu intent di sini. Bagaimana cara menggunakan Espresso intent? Jadi kita harus nambahkan lagi di sini. Kita copy saja. Android test implementation khusus untuk Espresso intent itu berbeda. Espresso minus intent. Kita akan tambahkan dulu di bagian build di Gradle ya, di bagian sini tepatnya. Enter satu kali, paste. Kemudian di sini arahkan dulu, pastikan versinya diganti yang ke versi yang terbaru, Espresso intent 330. Kemudian lihat lagi dokumentasinya apa saja yang diperlukan. Ada Android test runner, test rule, sama Espresso core runner sama rule. Kita cek lagi, sudah ada ya. Oke. Kemudian cara penggunanya adalah menggunakan intent test rule dan juga menggunakan asset ya. Bisa menggunakan asset date dan asset equals. Kita nanti pakai asset equals saja. Oke, kita kembali ke Android Studio. Kemudian klik sync now. Sinkronkan ulang. Oke, ini udah selesai ya. Tergantung dengan koneksi internet. Kalau koneksi internetnya lagi cepat ya cepat. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Karena kita menggunakan intent, maka kita harus mengganti rule-nya. Rule-nya harus kita ganti. Jadi
Jadi yang bagian atas ini public rule-nya tidak lagi menggunakan activity scenario rule, tapi menggunakan intent test rule harusnya ada. Saya coba lagi intent pakai S ya, test rule. Oke, Alt enter satu kali ya, baru ada ya. Kemudian yang ini juga harusnya mengikuti yang ada di depan, intent test rule. Ya, ini deprecated ya, tapi tidak apa-apa, masih bisa digunakan. Ini mungkin saya ganti saja jadi intent test rule. Ini masih pakai main activity, ini juga main activity.class sama ya. Kemudian kita akan coba ke bagian sini. Saya akan coba ubah dulu, bukan dummy test, tapi mungkin ini lebih tepatnya adalah tes untuk intent. Jadi mungkin saya ubah jadi intent test. Kemudian juga untuk yang bagian setelah dia mengklik button daftar, kita lakukan intending, ngecek has extra. Apakah dia sudah punya extra? Ini saya Alt enter dulu, import static untuk intendingnya. Untuk yang has extra ini kita coba tambahkan lagi has extra with key ya, kemudian Alt enter lagi, import static. Nah, kira-kira apakah dia punya has extra dengan key nama ya, kita akan cek. Kemudian kita akan coba run dulu ke emulator untuk tesnya. Has extra with key, apakah intentnya itu membawa put extra dengan key nama? Oke ya, dia berhasil ngecek, ternyata ada. Nah, sekarang kita akan ngecek hasil intent yang dibawa. Jadi intent, Alt enter dulu, import class intent, mungkin saya beri nama receive intent, artinya intent yang diterima, sama dengan iterable sih yang pakai S. Kemudian titik get only element, kemudian intent titik get intent ya. Kita akan coba ambil intent yang sudah dilakukan, kemudian kita coba assert equal receive intent titik get extra titik get string dengan key nama. Kemudian kita cocokkan dengan, harusnya namanya apa tadi, bunga, pakai string juga ya, bunga lestari. Kita akan coba cek, kita run kembali untuk UI testnya. Oke, ini otomatis terketik sendiri ya. Oke, berhasil diambil dan berhasil dicocokkan, ternyata benar. Saya coba salahkan, misalnya bunga L saja, saya coba run lagi, harusnya ada error karena gagal di sini karena nggak match yang diisi bunga lestari, tapi yang dicocokkan bunga L. Oke, terjadi error di sini ya. Kita lihat harus bunga L ini nggak cocok dengan bunga lestari ya. Oke, dan seterusnya kita bisa tambahkan yang lain ya. Saya perbaiki lagi, kemudian saya coba run ya. Kita lihat lagi hasilnya, ini otomatis semuanya diisi. Jadi memang sangat bermanfaat sekali penggunaan UI testing menggunakan Espresso untuk testing beberapa field, mulai dari edit text ataupun spinner, radio button, dan juga bagaimana menguji intent yang dibawa itu sudah benar atau tidak. Oke, kalau begitu cukup dari saya untuk materi mengenai UI testing menggunakan Espresso. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.